Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita masih di pembahasan ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Itu kita sekarang masuk di sebab yang kelima. Sebab yang kelima, isim itu tidak bertanwin. Dan sebab ini yang berpasangan dengan 6 sebab. Yang disederhanakan di buku sebelumnya. Disederhanakan di buku sebelumnya. Lihat. Wa'ammat ta'rif. Ini dia. Adapun at-ta'rif. Apa maksudnya ta'rif? Fal muradu bihil alamiyah. Adapun ta'rif, maka yang diinginkan dengan di sini ta'rif yang tidak bertanwin adalah nama. Tapi apakah nama itu sekedar nama langsung tidak bertanwin? Paham pertanyaannya? Tidak. Beliau berkata watamna'us sorfa, dia menghalangi dari tanwin ma'a, satu bersama waznil fi'il. Karena nama ini tidak pernah berdiri sendiri. Karena kalau hanya nama saja bertanwin. Nama saja bertanwin. Muhammadun, Aliyun, Bakrun. Nama saja apa? Bertanwin. Dia harus berpasangan dengan 6. Semua yang telah lewat itu bisa berpasangan dengan di sini. Tidak? Kecuali yang memiliki satu sebab. Ta'nits, bigoiri bil alif sama sigo muntahal jumu. Yang lainnya bisa. Lihat. Ma'awaznil fi'il. Artinya kalau ada nama berwazan fi'il, tidak bertanwin. Itu pasangan. Nama yang berwazan fi'il. Tahu nama yang berwazan fi'il ya? Seperti Ka Ahmad wa Yazid. Mudah sekali. Seperti Ahmad, Yazid. Semua nama yang berwazan fi'il walaupun itu nama Arab. Walaupun itu nama Arab, kalau dia berwazan fi'il, tidak boleh bertanwin. Seperti ini Ahmad, ini nama Arab. Ada asalnya dalam bahasa Arab. Yazid nama Arab. Ada asalnya dalam bahasa Arab. Tapi tidak bertanwin. Kenapa? Wazan fi'il. Kedua, wa ma'al adl. Ini yang telah lewat. Wazan fi'il sudah lewat ya. Wa ma'al adl. Demikian pula nama yang dipasangkan dengan adl. Apa itu nama adl? Nama yang sudah keluar dari bentuk aslinya. Nah, itu juga. Kalau nama tidak keluar dari bentuk aslinya. Tanwin. Amirun. Zahilun, zafirun. Tidak keluar dari bentuk asli. Tanwin. Tapi kalau nama yang diadil keluar dari bentuk aslinya, tidak bertanwin. Contohnya apa? Umar, Zufar. Paham kan? Iya. Wa ma'at ta'nits. Demikian pula nama yang bersama ta'nits. Ta'nits apa ini? Ta'nits apa ini? Ta'nits bit ta wa ta'nits bil makna. Karena yang pasangan dua itu hanya itu. Adapun ta'nits bil alif hanya satu sebab. Jadi jangan sampai. Makanya lihat catatan di bawah. Ada catatan 191. Yaitu ta'nits dengan ta' marbuto atau dengan makna. Karena ta'nits ada 3. Kata dianggap perempuan itu ada 3. Ada karena alif. Ada karena ta'. Ada karena makna. Yang diinginkan yang berpasangan dengan nama di sini adalah nama yang punya tak marbuto atau memang nama yang maknanya perempuan. Itu tidak bertanwin, berpasangan dengan nama. Sebenarnya kalau belum bahas ini saja, berpasangan dengan nama, terus berpasangan dengan sifat, terus dua itu yang satu sebab, sederhana sekali. Tapi penulis bahas satu sebabnya. Tidak langsung dipasangkan. Makanya kalau mau lebih sederhana, lebih bagus murojaannya itu yang di belakangnya mumti. Paling ujungnya itu. Cuman di sini tinggal nanti ambil rinciannya. Kan tidak ada di sana syarat nama perempuan. Harus lebih dari 3 huruf. Paham kan? Tidak ada syarat itu. Tinggal ditambah itu saja insya Allah nanti lengkap. Iya. Jadi nama bersama ta'nits. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Wa ma'at tarkib masji. Kalau ini belum lewat. Ini akan datang pembahasannya. Karena nanti ada sebab tarkib. Ada sebab tarkib. Apa tarkib yang diinginkan? Tarkib masji.
susunan yang masjid. Apa artinya susunan yang masjid? 192. Sebuah nama yang asalnya dua kata kemudian dijadikan satu kata. Sebagaimana yang akan datang penyebutannya. Jadi sebenarnya ini nama dari dua kata. Cuman sudah dijadikan apa? Satu kata. Maka kalau ada nama yang begitu, tidak boleh ditanwin. Paham kan? Akan datang nanti insya Allah di pembahasan tarkib. Yang penting di sini ditahu dulu pasangannya. Ditahu dulu apa? Pasangannya. Nama yang tersusun dari dua kata. Tidak bertanwin. Kemudian wa ma'al alif wan nun. Itu kelima. Dan dia nama ini pasangannya dengan nam. Nama yang bergandengan dengan alif dan nun di akhirnya. Semua nama walaupun nama Arab. Kalau ada alif dan nun di akhirnya tidak boleh tanwin. Semua nama. Semua nama yang alif dan nun di akhirnya. Tidak boleh antum tanwin. Seperti Utsman. Tapi tidak harus Utsman. Tidak ada wazannya ini. Yang penting dia nama. Ada alif dan nunnya tidak boleh ditanwin. Cari saja nama apa saja. Affan. Sya'ban. Ada orang bernama Sya'ban. Ya, orang Indo sembarang namanya. Nah kalau dia lihat lahir di bulan Sya'ban, Sya'ban. Lahir di bulan Ramadan, Ramadan. Tidak bertanwin. Paham kan? Tidak bertanwin. Kenapa? Nama yang ada alif dan nunnya. Iya, apalagi nama yang ada alif dan nunnya Rizki? Lukman. Farhan Siddiq, Sulaiman. Pokoknya semua nama yang ada alif dan nunnya. Tapi syaratnya ya nama. Bukan yang lain. Ini harus dua pasangannya. Dua pasangannya. Nama yang ada alif dan nunnya tidak bertanwin. Paham? Saudara dan sobo? Selesai. Mudah sekali ini. Kemudian yang terakhir. Wa ma'al ujma. Ini pasangan ke-6. Nama bersama ajam. Yaitu nama non-Arab. Tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. Itu juga ditanwin. Tapi ini kama sayati akan datang nanti rinciannya. Akan nanti datang nanti rinciannya nama ajam. Karena nyatanya ada nama ajam bertanwin. Ada nama ajam bertanwin. Seperti Nuhun. Itu kan non-Arab. Tapi bertanwin. Kenapa bisa? Lutun itu kan bukan orang Arab. Lutun tapi ditanwin. Ya kan? Berarti nanti ada pembahasannya. Makanya belum bilang kama sayati. Sebagaimana akan datang. Sebagaimana akan datang. Ada catatan di bawah. Ya. Ada catatan 193, 194. Jika didapati sebuah nama yang terdapat alif dan nun di akhirnya, maka tidak boleh bertanwin. Itu sudah menjadi teori umum. Catatan 194, jika didapati sebuah nama yang diletakkan oleh non-Arab dan tidak didapati asal katanya dalam bahasa Arab, artinya gini, kalau ada orang non-Arab kasih nama tapi ada asalnya dalam bahasa Arab, tanwin, kan begitu. Ada orang Indo dia kasih nama anaknya Nasirun, tanwin. Mansurun, tanwin. Paham kan? Kenapa tanwin? Ada asalnya dalam bahasa Arab. Orang ajam yang kasih nama ke anaknya, tapi ada asalnya dalam bahasa Arab. Tanwin. Ini harus nama ajam maksudnya tidak ada asal katanya dalam bahasa Arab. Tidak boleh ditanwin. Iya, sebagaimana akan datang penyebutannya insya Allah. Jadi ini sebab yang kelima ini sebenarnya 6 sebab jadinya. 6 jenis. Karena sebab yang kelima ini dia nama. Terus nama itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus berpasangan dengan wazan fi'il. Adl, ta'nits, tarkib, masjid, alif dan nun, ujmah. Paham kan? Jadi ini semuanya 6 jadinya. Sebenarnya kalau dipasangkan langsung. Sebab ke-6. Inilah tadi tarkib.
Sebab keenam, wa amma tarkibu, adapun at-tarkibu. Tadi yang barusan, yang tidak boleh berdiri sendiri. Harus dia apa? Berpasangan dengan siapa? Nama. Fal muradu bih tarkibul masjid. Maka yang diinginkan dengannya adalah at-tarkib al-masjid. Susunan yang digabungkan. Susunan yang digabungkan. Al-makhtumu bi ghairi wai. Masya Allah. Itu syaratnya. Yang ditutup oleh selain wai. Yang ditutup oleh selain wai. Karena gini. Ketika antum gabungkan sebuah kata dengan kata lain. Maka kata kedua itu ada dua bentuk. Jadi misalnya ada kata pertama ya. Kata pertama. Misalnya antum bilang kata pertamanya Zaid. Zaid. Antum mau jadikan namanya ini terdiri dari dua kata. Dan ini kebanyakan nama orang Ajam begitu. Makanya asalnya Ajam tidak bertanwin. Kan rata-rata orang Ajam namanya tidak pernah tersusun dari dua kata, satu kata. Selalu namanya dua kata. Nanti tidak bertanwin. Kalau dijadikan menjadi satu nama. Menjadi satu nama. Ada namanya Zaid. Zaid ini kata keduanya bisa saja wai. Bisa saja bukan wai. Paham kan? Bukan wai. Itu. Kalau kata keduanya wai, tidak masuk dalam pembahasan kita. Tidak masuk. Dia bukan ismul ladzi la yansarif, tapi dia nama yang mabni di atas kasroh. Karena hi-nya disamakan dengan hi domir. Disamakan dengan hi domir. Tahu hi domir kan? Kalau tahu itu yang hu, kan bisa hu, bisa hi. Kalau sebelumnya ya, sukun, kan dia dibaca hi. Jadi kalau ada nama orang, akhirnya wai, mabni di atas kasroh. Barusan ada nama mabni. Kapan? Kalau huruf terakhirnya, kata terakhirnya wai. Zaidu wai. Misalnya. Dah? Nabila waihi, Ibrahim waihi. Dia kasih nama wai. Dia susun dua kata, tapi kata terakhir siapa? Wai. Mabni di atas kasro. Ja'a zaidawaihi. Ro'aitu zaidawaihi. Marortu bi zaidawaihi. Mabni. Jadi kata keduanya tidak boleh wai. Tidak boleh apa? Wai. Dipahami ini ucapan penulis? Tidak boleh kata wai. Iya. Contoh. Yang kata keduanya bukan wai. Kaba'labak. Ini asalnya dari kata ba'lun bakun. Tanwin kalau dipisah. Kalau saya pisahkan satu kata masing-masing. Ba'lun bakun. Tanwin. Tapi ketika dijadikan satu kata. Ba'labakku. Tidak ditanwin. Hadramaut. Tanwin asalnya mautun. Mautun. Hadrun. Atau hadara dari fi'il. Tapi ini hadara mautu. Dijadikan menjadi satu kata. Tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Iya. Wala yamna'us sorfa illa ma'al alamiyah. Perhatikan itu. Dan dia tidak terhalang dari tanwin kecuali bersama nama. Sudah lewat tadi. Dia harus berpasangan dengan siapa? Nama. Ada catatan di bawah. 159 untuk wai tadi. Terus 195 dan 196. Jika diakhiri dengan wai, maka mabni di atas kasro seperti sibawaihi. Paham kan? Dan nama-nama lain yang ada wainya. Ishaqawaihi, rohawaihi. Paham? Semua kata yang ada wainya. Ini hanya sekedar satu contoh saja. Paham Abdallah? Paham kan? Abdallah waihi mabni. Di atas kasroh. Iya, ini catatan. Kemudian catatan 196, yaitu tidak berpasangan dengan sifat. Jadi hanya berpasangan dengan nama. Karena yang berpasangan itu hanya pasangannya dua. Nama atau sifat. Nama atau sifat.
Ini gampang sekali, alhamdulillah. Karena sudah lewat tadi. Sebab ketujuh. Sebab ketujuh. Wa ammal alif wan nunu az-zaidatani. Adapun alif dan nun tambahan. Adapun alif dan nun tambahan. Tadi kan ada alif dan nun tambahan. Fayamna'ani sorpa. Maka keduanya menghalangi dari tanwin. Ma'al alamiyah. Satu kalau berpasangan dengan nama. Sebagaimana tadi Imran, Utsman. Itu nama. Nama yang ada alif dan nun di akhirnya. Saya ulangi. Tidak boleh bertanwin. Terus kata beliau. Wa ma'as sifati. Oh ini ilmu lagi. Demikian pula kalau ada sifat. Ada kata sifat yang ada alif dan nunnya. Juga ternyata tidak bertanwin. Berarti ini sudah komplit. Nama, kan kata itu dua. Nama atau sifat. Nama atau sifat. Kalau ada nama, ada akhirnya alif dan nun, tidak tanwin. Ada sifat, akhirnya alif dan nun, tidak tanwin. Paham Nabil? Tahu sifat Nabil kan? Nah, sifatnya seorang, baik atau buruk. Itu lihat, akhirnya alif dan nun, tidak bertanwin. Contohnya apa? Sakron. Ini kan sifat, orang yang mabuk. Bukan orangnya, ini orang yang mabuk, bukan nama orang. Tapi sifatnya orang itu dia mabuk. Paham kan? Tidak ditanwin. Sakrona. Tidak bertanwin. Semua sifat. Misalnya orang yang lapar. Syab'anu. Haus. Jau'anu. Semua sifat yang ada alif dan nunnya. Paham kan? Nanti akan diperketat lagi insya Allah. Iya di pembahasan sifat. Di pembahasan apa? Sifat. Karena kita belum datang pembahasan sifat. Sekarang ini yang penting ditahu dulu pasangannya. Kalau ada kata tambahan alif dan nun. Apakah nama atau sifat dia tidak bertanwin. Dia tidak bertanwin. Itu sebab ketujuh. Gampang. Sebab kedelapan. Wa ammal ujmatu. Ini yang kita tunggu-tunggu. Nama ajem. Nama orang ajem. Wa ammal ujmatu. Adapun ujma. Fal muradu biha. Maka yang diinginkan dengannya. Antakunal kalimatu. Kata itu berada. Atau berasal. Min wad'il ajamiyah. Dari peletakan orang ajem. Dari peletakan non Arab. Lihat catatan 198. Yaitu tidak ada dasarnya dalam bahasa Arab. Tidak ada asal pecahannya dalam bahasa Arab. Memang murni kata ajem. Ka Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq. Semua itu ajem. Semua itu apa? Ajem. Terus kita dikasih faedah tambahan oleh penulis. Supaya nanti dapat dalam kitab. Sudah, antum tidak tanwin. Kata beliau, wa jami'u asma'il anbiya'i ajamiyatun. Illa arba'atan. Dan seluruh nama ajem. Seluruh nama ajem itu. Seluruh nama nabi itu ajem. Seluruh nama nabi itu apa? Ajem. Tahu kan? Tahu ajem? Yaitu non Arab. Semua nama nabi non Arab. Makanya semua nama nabi tidak bertanwin. Karena nama nabi semuanya ajem. Ya illa arba'ah. Kecuali 4. Jadi ada 4 nama nabi Arab. Ada 4 nama nabi Arab. Muhammadun, Solehun, Syuaibun, Hudun. Ini nama nabi Arab. 4 saja. Ya, sallallahu alaihim wasallam ajma'in. Ini faedah dari penulis. Seluruh nama nabi ajam kecuali 4. Ingat saja. Muhammadun makanya ditanwin karena Arab. Solehun tanwin karena Arab. Syuaibun tanwin karena Arab. Hudun tanwin karena Arab. 4 itu. Setelah itu belum kasih juga faedah lagi. Wa yushtarotu fiha. Dipersyaratkan padanya yaitu nama ajem. Dipersyaratkan padanya yaitu nama ajem tadi.
Ayyakunal isim, harus nama itu alaman fil ajamiyah. Nama memang nama di ajam. Karena kadang kan di ajam bukan nama, sifat. Paham kan? Ini harus nama di mana? Di ajam. Walidhalika surifa lijamun. Oleh karena itu ditanwin kata lijam. Atau kata lijam, tahu lijam? Lijam ini bukan bahasa Arab. Dia diserap ke Arab. Lijam itu pengendalinya kuda. Tali pengendalinya itu kuda. Itu namanya lijam. Apa itu? Apa itu? Ini bahasa Persia. Tali kekang kuda. Yang pengendalinya itu. Antum mau kasih belok kuda kan ada setirnya. Itu yang talinya. Itu dibilang lijam. Ini bukan bahasa Arab. Bahasa Persia asalnya. Paham kan? Tapi bukan nama. Bukan nama ajam. Sehingga ditanwin. Lijamun. Kan syaratnya kan ajam berpasangan dengan siapa? Ajam berpasangan dengan siapa? Nama. Artinya kalau ada dari ajam tapi bukan nama. Tanwin. Tanwin. Contoh nyatanya ini. Lijamun. Lihat catatan 200. Ditanwin karena merupakan sebuah penamaan dalam bahasa Arab yang artinya tali kekang kuda. Iya, semua penamaan, sebuah penamaan dalam bahasa Arab, iya, tapi bukan nama Arab, nama orang. Nah, penamaan dalam bahasa Arab. Di ajam bukan nama. Di ajam bukan nama. Jadi pasangan jangan lupa, harus nama ajam. Di ajam dia nama. Di ajam dia nama. Oh, ini penting sekali sudah diperinci. Seperti lijamun dan wanahwuhu dan yang semisalnya. Terus syarat kedua, karena dua saja syaratnya. Ayakuna zaidan ala salasah. Harus lebih dari 3 huruf. Jadi ternyata tidak semua tadi itu nama ajam tidak bertanwin. Nama ajamnya itu harus lebih dari 3 huruf. Walidzalika surifa Nuhun wa Lutun. Oleh karena itu ditanwin Nuh, Lut. Padahal kan nama ajam. Karena nama nabi yang Arab hanya berapa? 4. Sekarang ada nama Nuh, ada Lut. Bukan Arab. Ajam, tapi bertanwin. Apa sebabnya? Apa sebabnya kira-kira? 3 huruf. Nama ajam tapi 3 huruf. Jadi kalau ada orang ajam namanya 3 huruf, tanwin juga. Tanwin juga. Seperti apa? Siapa yang tahu? Ada nama tidak ada asalnya dalam bahasa Arab, terus 3 huruf. Aco. Baik. Aco. Mau di apa itu? Acowun. Saudara, lumayan juga Rangga. Orang mana antum Rangga lagi? Orang mana antum? Kendari. Jadi makanya muncul Aco ya. Kendari. Baik. Pokoknya kalau ada nama ajam. Asalnya tidak tanwin. Tapi kalau 3 huruf, tanwin. 3 huruf, tanwin. Walaupun ajam. Walaupun ajam. Dipahami ini? Fudail? Paham Fudail? Namanya antum tanwin atau tidak Fudail? Kenapa bisa? Karena ajam. Karena ajam tidak boleh tanwin. Ya, justru lebih dari itu syaratnya. Nama ajam yang lebih dari 3 huruf tidak boleh ditanwin. Kan ini syaratnya harus lebih dari 3 huruf supaya tidak ditanwin. Bukan supaya bertanwin. Nuhun ditanwin karena dia 3 huruf. Nama antum ditanwin atau tidak? Tidak, kenapa? Karena lebih dari 3 huruf. Apakah dia nama ajam? Namanya antum itu nama ajam atau nama Arab? Apa? Nama Arab. Berarti tanwin atau tidak? Bertanwin. Sudah dibilang dari tadi. Harus nama ajam. Kalau namamu nama Arab, tanwin.
Antum paham gini yang saya ngomong dari tadi? Atau tidak? Hah? Yakin. Baik. Selesai. Sisa satu sebab. Sebab yang ke-9. Kita ambil ini? Hmm? Hmm? Sudah dulu? Sudah dulu. Sisa satu. Kita akan selesai darinya. Alhamdulillah. Setelah itu kita masuk di bab nakiro ma'rifah. Sisa satu bab lagi. Iya. Nakiro ma'rifah. Baru kita akan fokus ke marfu, mansub, majrur. Ada pertanyaan? Silakan. Bismillah. Apa Ustaz yang pembahasan yang hari Kamis yang sebab keempat tentang tanis dengan alif, yaitu yamna'us sorfa mutlaqan. Kemudian dijelaskan di sini yaitu sama saja apakah kata tersebut nakirah atau ma'rifah. Itu maksudnya bagaimana Ustaz? Yang tanis dengan alif itu dia menghalangi tanwin dari secara mutlak. Catatan kakinya sama saja apakah kata tersebut nakirah atau ma'rifah. Itu maksudnya bagaimana Ustaz? Artinya nakir atau ma'rifah, tahu di ma'rifah tuh? Nama itu, dia kata itu ma'rifah. Itu kalau dia berupa nama, itu maksudnya. Nah, Musa, Isa. Maksudnya di sini Ustaz yang kan kalau nama seluruhnya apa namanya ma'rifah. Maksudnya yang dimaksud di sini Ustaz yang nakirohnya maksudnya taknis dengan alif yang nakiroh. Hamro. Oh, berarti masuk sifat di situ Ustaz nih. Nah, dia kan satu sebab saudara. Kenapa antum pergi masukkan sifat? Yang masalah sekarang adalah kenapa antum pergi masukkan nama? Kenapa antum pergi masukkan sifat? Kan tanit bil alif tidak punya dua sebab. Hanya satu sebab. Nakir atau ma'rifah. Tidak pandang lagi maksudnya mau kata itu berpasangan dengan sifat atau berpasangan dengan nama. Dia tidak melihat itu. Yang penting dia alif tidak bertanda. Antum sekarang pikirannya lain. Makanya karena antum pikirannya begitu, adanya pikiran seperti itu, makanya saya bilang ini. Nakir atau ma'rifah jangan sampai kita bilang, oh kalau berarti harus ada nama ya. Atau harus ada sifat. Tidak peduli itu nama atau sifat, dia tidak berpasangan. Dia kan tanid bil alif adalah ilah yang dia cuma satu sebab menduduki kedudukan dua sebab. Sekarang antum pergi lagi ke nama, antum pergi lagi ke sifat. Makanya saya bilang nakir atau ma'rifah tidak bertanwin. Ya? Beda kalau yang lain harus nama berarti otomatis ma'rifah. Iya kan? Yang lain pasangan dengan sifat berarti nakiro. Kan begitu bentuknya kan? Iya kan? Ah ini tidak peduli ma'rifah atau nakiro. Bismillah. Pada sebab ketiga Ustaz, al-adal yang takdiran. Pertanyaannya, apakah semua kata yang berwazan fa'il bisa dipalingkan ke wazan fu'al? Bisa. Kalau dia menjadi nama. Rozik, ruzak. Kalau dipalingkan begitu langsung datang tanwin. Ruzak kok. Jazakallah khair. Di pembahasan wazan fi'il, di sini kan tidak terbatas pada fi'il madi dan fi'il mudhari saja. Bahkan bisa juga pakai la nafiyah.
Contohnya la tansur. Kemarin dicontohkan bisa juga seandainya kalau ada nama orang la tansur maka tidak bertanwin. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, ketika dia di irob bagaimana cari irobnya itu? Contohnya seperti la tansur atau tetap la tansur, la tansur. Ya, tansuru saudara. Oh, Huruf yang dilihat huruf terakhir, nam- kata terakhir. Nah, berarti roa itu la tansuro begitu Ustaz. Bismillah. Yang ini Ustaz, sebab yang kedua. Ini idza sumiyat bisyai'in min dzalik. Ini khusus kepada nama manusia orang atau saya mau Ustaz? Atau nama benda juga begitu? yang penting antum kasih nama. Ada kucingnya antum kasih nama Azhar, ndak boleh tanwin. Yes. Nah, ada singanya antum kasih nama Usama, ndak boleh antum tanwin. Yang penting antum kasih nama, harus berpasangan dengan nama. Itu maksudnya. Yes, jazakallahu khair. Silakan Fudail. Bismillah Ustaz, yang sebab ke-6 Ustaz, bi ghairi wahi. Wahi itu apa Ustaz? Wahi itu apa wahi? Wahi. Wahi itu wahi. Kata-kata wahi. Berarti Zaidun wahi. Zaid wahi. Fudail wahi. Kalau antum tutup dengan wahi, mabani di atas kasrah. Terus Ustaz, yang ini yang syarat yang sebab ke-8 Ustaz. Syarat pertama Ustaz, ana masih belum agak paham Ustaz. Yang Syarat pertama, yang lijamun Ustaz. kan lijamun gini. Kenapa lijamun ditanwin? Itu pertanyaannya. Dah? Kenapa ditanwin Fudail? Padahal dia kata ajem. Apa kira-kira jawabannya antum? Dan ini tadi sudah dijelaskan lama-lama. Karena dia agak Arab Ustaz, nama agak Arab. Salah. Nah, itu menunjukkan antum tidak paham baik-baik. Kita sebutkan tadi lama. Perhatikan dulu syaratnya Fudail. Syaratnya Fudail. Dia adalah alaman fil ajamiyah. Harus nama dalam bahasa ajam. Kata itu harus nama dalam bahasa ajam. Dia nama. Kemudian kata beliau, karena itu ditanwin lijam. Karena bukan nama. Paham Fudail? Jadi itu lijam, dia bahasa ajam. Tapi kenapa ketika di Arab ditanwin? Paham pertanyaannya? Jawabannya karena di orang ajam dia bukan nama. Dia itu kata jenis, tali kekangnya itu kuda. Pengendalinya kuda itu dibilang lijam. Nama atau bukan itu? Bukan, makanya ditanwin. Walaupun dia ajam. Jadi ini lijam bahasa ajam. Lijam ini bahasa apa? Ajam. Tapi kenapa ditanwin? Itu jawaban, itu pertanyaan besarnya. Karena tidak terpenuhi syarat. Syarat kata yang tidak boleh ditanwin itu adalah harus nama di bahasa ajam. Paham jantung itu? Kita itu dari tadi ulang-ulang yang itu. Ada lagi? Silakan Rizky. Bismillah. Jadi tentang tadi Ustaz, tentang imbuhan wai. Berarti kata sebelum wai itu dikatakan mudhof ke wai Ustaz. Kenapa mudhof? Mudhof itu kan tidak dijadikan satu. Makanya beliau bilang tarkibnya, susunannya harus mazdi. Kalau mudhof berarti tarkibnya idhofi. Kan ada susunan itu, susunan ada 3 saudara tahu. Ada susunan idhofi, maksudnya kata pertama mudhof, kata kedua mudhof nilai. Kalau itu tidak mabni. Tidak di i'rab ismul ladzi lam sarif. Ja'a Abdullahi
Ro'aitu Abdallahi, marortu bi Abdillahi. Kalau itu berubah karena murokab apa? Idofi. Karena masing-masing satu kata. Ini bukan penyandaran, penggabungan. Dah? Yes. Ini nama digabungkan menjadi satu. Sudah jadi satu. Terus kenapa dia Ustaz dihilangkan tanwinnya Zaidun, misalnya Zaiduwai. Coba baca Ki. Zaidun wai. Zaidun wai. Ishakun wai. Hakun wai. Apa jadinya itu? Coba. Hadrun maut. Ba'lun bakun. Ba'lun bakku. Coba baca. Ba'lun bakum. Gimana itu? Berat. Tanwin itu berat. Terus itu yang pertama. Yang kedua, tanwin itu kan di akhir kata, bukan di tengah. Paham saudara? Ini akhirnya mana? Wai. Itu. Kan di akhirnya. Ba'lun bakun. Ketika dijadikan satu, ba'lu bakku. Akhirnya mana? Ba'lun atau bakku? Baku. Kan bakku. Tanwin itu saudara di akhir. Kenapa antum tanwin tengah? Tidak ada kata dalam bahasa Arab tengahnya bertanwin. Tidak ada kata dalam bahasa Arab tengahnya bertanwin. Tahu kan? Kan masjid. Masjid tahu jangan antum masjid. Masjid itu ada orang dia nasi, dia suap. Dia ambil ikannya, dia taruh di mulutnya. Dia ambil sayurnya, dia taruh mulutnya. Dia ambil lombok, dia taruh mulutnya. Kemudian dia masjid. Masjid itu majlis namanya. Diapain itu? Dia kunyah menjadi satu. Ikan, lombok, nasi. Nah, apalagi antum kasih masuk Rizky? Tahu, tempe. Pokoknya bengkak begitu. Baru antum kunyah itu namanya masjid. Di apa namanya itu masjid? Di kunyah. Di apa namanya itu? Digabungkan langsung menjadi satu, tidak terpisah. Kalau Abdullah masih terpisah. Satu lagi Ustaz, tentang berarti yang kata yang pertama itu tidak ditentukan harokatnya misalnya Ustaz, Zaiduwai. Tapi kan di ba'la bakku. Ba'lanya kan asalnya ba'lu. Boleh ba'la, boleh ba'lu, Oh, boleh boleh. ba'lu, Ustaz. Tapi asal semuanya dia fathah karena fathah itu ringan. Oh, Makanya Zaidun menjadi Zaida. Fathah itu ringan. jazakumullah khair. Baik. Dah, alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.